BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat pagi, sobat pembelajar BPK Korpu. Jumpa kembali di acara podcast BPK Insight Pembelajaran di BPK Korpu. Kali ini narasumber kita, bintang tamu kita adalah Bapak Dr. Bluser Wellington Raja Guguk, SE, SH, MSc, MH, CE, CFE, CFRA, CSFA, CBE, AK. Kepala Direktorat Utama Pembinaan Bantuan Hukum BPK RI. Pak Bluser, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dwi. Wah, ini luar biasa undangannya nih. Terima kasih nih. Terima kasih waktunya. Kita bincang-bincang Pak untuk memberikan inspirasi, memberikan insight, menggali potensi-potensi dan juga berbagi pengalaman. Pak Bluser, learning journey Pak Bluser ini luar biasa ya. Dari berbagai penugasan, berbagai pendidikan. Boleh Pak, sapa pagi sobat pembelajar BPK dari Pak Bluser. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi sobat pembelajar. Ini satu hal yang saya kira perlu kita dukung dan kita pertahankan. Ya, saya kira kita semua tidak terkecuali memang harus belajar, ya, meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing. Jadi saya menyambut baik acara yang diinisiasi oleh Badan Diklat BPK ini. Dan sekali lagi salam kenal untuk semua. Terima kasih. Baik, Pak Bluser, salah satu proses pembelajaran itu adalah perjalanan ya. Pak Bluser bisa cerita nih bagaimana mulai dari awal ya, baik dalam kegiatan maupun studi gitu ya, dan masa kecil, dan sobat pembelajar ingin mengenal lebih dekat Pak Bluser. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi saya ini lahir di Tanjung Pinang ya, 20 Oktober 1968, ya, 53 tahun yang lalu lebih. Dari umur 1 tahun saya sudah di Jakarta Pak Dwi. Jadi di karet belakang Setiabudi, orang bilang Karbela katanya. Saya dari TK, SD, SMP saya di Sumbangsi, kemudian SMA di SMA 3 Jakarta. Jadi memang hampir seluruh remaja saya itu habis di Setiabudi. Dan memang sejak awal orang tua itu mendorong betul peningkatan diri. Jadi kita bukan hanya diajari untuk belajar pendidikan, namun memang didorong juga untuk latihan bela diri, ya, latihan bela diri. Jadi sejak awal kita diajarin silat, kungfu, karate. Jadi semualah kita diajarin. Jadi harapan orang tua itu kita ini siap menghadapi diri kita, menghadapi masyarakat. Jadi betul-betul mengisi kompetensi ini dan juga ketahanan fisik. Jadi itu yang saya kira penting ya dari nasihat orang tua. Kemudian lulus SMA 3 barulah saya mengenal dunia luar. Jadi saya itu awal kita keluar dari SMA 3 langsung ke STAN. Ya, sebenarnya saya juga diterima di Teknik Metalurgi UI. Nah, cuma waktu itu STAN baru di awal-awal buat kampus di Jurang Mangu. Jurang Mangu. Ya, sedangkan
UI itu baru juga buat di Depok. Di Depok. Nah, jadi akhirnya saya sempat ikut ya daftar juga di UI karena sudah duluan juga daftar di STAN. Coba 2 tempat nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian tingkat 2 saya ikut lagi Simpemaru, saya mendapat Fakultas Ekonomi UI. Fakultas Ekonomi. Nah, sebenarnya udah mulai ini nih ya. udah mulai cun. Dan saat itu tingkat 2 di STAN pun pindah dari Jurang Mangu ke Purnawarman. Ke Purnawarman. Purnawarman. Jadi kami ini anak STAN angkatan Purnawarman terakhir. Oh. Iya. Karena setelah kami itu seluruhnya ada di Jurang Mangu. Jurang Mangu. Jadi kita di Purnawarman nggak punya adik kelas. Nah, itu pun saya sempat 2 kali, kan 2 kali ya, saya ralat bahasanya. 2 tempat saya ikuti, sekitar setengah semester lah. Setengah semester ya. Jadi di STAN dan di FEUI Salemba. STAN-nya karena Purnawarman masih sempat. Nah, tiba-tiba waktu itu entah bagaimana ada larangan nggak boleh ambil 2. Kalau saya dicopot katanya di STAN, karena itu saya tinggal lah yang di UI. Yang di UI. Sampai selesai saya di STAN, nah, karena penasaran 2 kali DO berarti dari UI, metalurgi dan ini, akhirnya saya ikut lagi extension UI. 91, nah baru lulus 95 di FEUI. Ini dari segi waktu masih bisa ya kalau extension kan? Masih bisa, jadi memang betul-betul pagi karena kita waktu itu angkatan kedua STAN di BPK, tentu pekerjaan kita dulu sangat overload ya sebenarnya karena hanya beberapa orang yang mampu mengoperasikan komputer. Ya, saya ingat sekali waktu itu senior saya yang duluan itu Pak Nyoman, Pak Lode. Nah, kemudian saya dengan ada almarhum Wayan. Ya, jadi 4 aja kami yang ngerjain banyak hal-hal yang sifatnya komputer. Waktu itu namanya Subauditorat I3. Nah, I3. Jadi membawahi BUMN industri strategis maupun non strategis dulu. Jadi seluruh BUMN industri, jadi dari pupuk, baja, semen ya. Itulah awal-awal kami saya ada di BPK. Kemudian kurang lebih tahun 94 kita mulai ada tes-tes ya untuk luar negeri ya. Waktu itu bersama BPKP kami dites dan mendapat kesempatan mengikuti kursus yang cukup panjang. Waktu itu kursusnya hampir 4 bulan di Inggris. Di Inggris. Di Inggris. Jadi short course ya? Semacam short course ya, ya. Jadi ada di London kita 1,5 bulan. Kemudian saya ditugaskan waktu itu oleh LCP namanya ya. Jadi satu lembaga model chartered accountant di Inggris yang memang juga bekerja sama dengan NAO, National Audit Office-nya UK ya, United Kingdom. Kemudian saya ditugaskan di Audit Group PLC di daerah kecil namanya Worthington. Worthington waktu itu. Jadi ada di sana agak menarik karena Audit PLC grupnya ini bukan saja menangani pemerintah, tapi juga menangani swasta. Swasta juga ya. Jadi memang lucu ya artinya. Nah, saya beberapa kali diikutkan untuk audit luar kota. Nah, jadi saya pernah diikutkan untuk mengaudit project sewage water treatment itu di Brighton. Kemudian saya juga ikut mengenai bagaimana pemeriksaan mengenai
perizinan obat dan makanan di Manchester. Manchester. Manchester ya, kebetulan di sana masih ingat ya, MU, MCT masih top-topnya, bangga juga kita. Audit semacam BPOM ya, Badan Pengawasan Obat Makanan. Kalau di Amerika FDA ya, FDA ya. Food Drug Association, namun ini setingkat kota. Ya, Manchester. Nah itu. Jadi kalau dari learning journey-nya nih Pak Blusar, rupanya memang dari awal ya untuk memulai tadi ya, memulai menginisiasi gitu ya, kemudian juga mencoba ya pembelajaran tadi ya, metalurgi, kemudian di stand sendiri di UI, kemudian penugasan untuk short course ya, dan juga penugasan audit pada saat itu ya Pak Blusar ya. Iya, pada saat itu saya kira kita kurang lebih, saya termasuk beruntung karena bisa mengaudit 3-4 objek 1 tahun. Ya. Jadi hampir semua jenis industri udah pernah saya audit. Dari pabrik baja, pabrik pupuk, pabrik semen, kemudian BPS ya, dari Inka dulu, industri kereta api di Madiun, kemudian LEN, ya, Lembaga Elektronik Nasional ya di Bandung. Hampir saya kira saya sangat beruntung mempelajari hampir seluruh BUMN industri saat itu. Dari pengalaman saat itu, pada saat dari studi, kemudian awal penugasan di BPK, kemudian melihat perspektif internasional, apa yang menarik itu Pak Blusar? Dari terutama perspektif internasional dan pengalaman awal di BPK pada saat itu ya? Ya, jadi begini, memang waktu awal-awal ya kita hanya memahami kalau dari sekolah ini kan textbooknya rata-rata audit laporan keuangan. Nah, waktu kita mulai belajar, kita diajari waktu itu oleh BPKP yang disebut audit operasional. Ya, kemudian saat kita mengaudit sendiri di BPK saat itu, yang dikenal adalah namanya VIRA. Financial Related Audit. Nah, ini mirip PDTT saat ini lah. Jadi secara international practice memang itu juga. Oh iya, betul. Secara international practice kita kan waktu itu pakai yellow book-nya GAO sebenarnya, yellow book-nya GAO. Ya, namun berkembang. Jadi waktu saya kursus kemarin, waktu di Inggris 94 itu, kita diperkenalkan yang namanya Value for Money Audit. Kita diperkenalkan yang namanya environmental audit, karena saat itu sedang muncul yang namanya green community ya, jadi komunitas hijau, artinya komunitas orang-orang yang menginginkan lingkungan menjadi perhatian. Dan kita sebagai pionir ya Pak Blusar ya, pada saat itu BPK yang tadi ya soal IT audit ya, kemudian performance, operasional, VIRA. Betul. Di antaranya kita juga memang di antara masa-masa itu, saya juga mendapatkan, saya kira beberapa teman kita mendapatkan, termasuk saya, Electronic Data Processing Audit dulu. EDP ya? EDP Audit. Jadi yang pada prinsipnya sebenarnya mengaudit hal yang secara konseptual masih relevan. Misalkan dulu tuh bahasanya 2 hal yang utama dalam electronic data processing audit. Itu pertama itu adalah bagaimana general auditnya. Jadi general audit ini lebih ke arah prosedural, awal seperti apa. Jadi udah beyond laporan keuangan ya? Udah beyond laporan keuangan, dan bahkan ada yang namanya substantif audit. Jadi bagaimana orang memprogram itu. Jadi banyak juga, jadi selain general control, ada substantif control. Jadi general control ini ya kita lihat hardware-nya, ada yang mudah masuk nggak, password diatur nggak, akses di leveling nggak, gitu. Tapi
Kalau substantif itu nakal nggak di dalam pembuatan programnya? Kan pernah terjadi dulu. Misalkan dibuatkan di dalam program selisih-selisih duit bank, itu masuk ke dalam rekening tertentu. Betul. Nah, dipecah baru nanti untuk dia sendiri. Nah, itu sebenarnya ada di dalam. Ya bisa saja saat ini juga terjadi, misalkan di e-procurement. Jadi yang tertentu aja yang menang. Ya sebenarnya bisa dicek. Kita belum pernah melakukan kayak application control ini, application control namanya. Misalkan kita ada CAT sekarang kan, ya untuk penerimaan pegawai negeri segala macam itu harusnya diuji juga application control kalau kita pemahaman mengenai EDP audit. Luar biasa ya, Pak Blusar. Pak Blusar dengan ini ya, semangat pembelajaran, kemudian terus mengembangkan diri, itu sebenarnya apa sih filosofi ya Pak Blusar dalam tipsnya lah ya, dalam tipsnya kan, tipsnya gini ya. Jadi selesai kita waktu itu misalkan kita tahun 96 ada lagi bantuan World Bank kan. Kita pertama kali teman-teman dilihatlah kemampuannya ya untuk mendapatkan beasiswa luar negeri gitu. Jadi kita mencoba ikut TPA ya, ikut TOEFL internasional, tapi supaya teman-teman BPK paham ini ya. TPA saat itu tahun 96 kami ada 4 instansi ya. Saya ingat banget waktu itu bukan hanya BPK, ada Bappenas, ada BKKBN, ya, ada BPS nggak salah waktu itu. Itu 3 besar itu BPK semua. Hasilnya itu BPK semua. Saya waktu itu awal-awal juga ini loh mengikuti Pak Blusar, selalu terbaik tuh nilainya tuh. Apa itu dipelajari gitu Pak Blusar ya, TOEFL itu, atau memang udah karena seneng gitu ya? Senang. Jadi saya hobi. Jadi dari SD, SMP saya hobi matematik. Makanya waktu di SMA kan, SMA 3 kita yang diminta sekolah mewakili sekolah ya, kalau ada kompetisi ada ya. Kompetisi matematik, kimia, fisika. Dan ternyata itu menjadi basic ya Pak Blusar ya? Itu jadi basic karena memang saya sangat menyenangi matematik sampai terakhir kan. Ya, bahasanya GMAT-nya matematik saya, GMAT saya kan sempat 99% ya untuk math-nya. Kita 99%. Jadi kalau di TPA-nya saya sempat 800 bahkan. Nah, jadi dari tadi olahraga bela diri, catur juga ya kalau ada tadi banyak tadi ya, melatih ya. Iya, saya melatih diri terus. Misalkan kita pas lagi, saya kan akhirnya kita ditugaskannya di Syracuse University. Nah, Syracuse ini karakteristiknya 9 bulan dingin, Pak Dwi, 9 bulan dingin. Hanya 3 bulan hangat, sehingga kita memilih olahraganya mesti yang indoor. Nah, karena itu saya sempat supaya badan agak berkeringat sedikit, saya berlatih biliar. Saya berlatih biliar. Itu perhitungan fisika juga tuh Pak. Biliar ini kan sebenarnya kombinasi ketenangan hati, kemudian keselarasan gerakan tangan dengan tenaga. Saya coba pelajari ya, syukur waktu itu kita masuk 98 kan di Syracuse. Nah, setelah setahun saya udah mau selesai itu. Saya masuk agak cepat waktu itu Syracuse ya, teman-teman 2 tahun, kita selesai setahun setengah. 99 itu ada pertandingan antar universitas di New York. Pertama di Syracuse-nya sendiri kita juara 1. Terus university di New York. Kita tanding, kita juga juara 1 saya. Luar biasa. Ini prestasi nih ya, mewakili kampus. Kemudian antar state. Jadi state New York semua digabung, kita ada pertandingan di Tennessee. Ini namanya ACUI. Kita ranking 1. Jadi kalau teman-teman buka
buka di Google itu ACUI Champion ya, ACUI Champion. Itu ACUI Champion ini adalah pertandingan untuk seluruh olahraga di luar basket. Kalau basket itu di Amerika di NCAA namanya. Nah, tapi kalau di luar basket ada catur, tenis meja, apa termasuk biliar itu di ACUI. Untuk khusus ACUI ini, yang khusus biliar ini dari tahun 37 sampai tahun ini ada. Nah, ini syukurnya tahun 99 kita bisa juara mewakili Syracuse, dan saya kira mungkin kita satu-satunya yang orang non Amerika yang juara. Ya, luar biasa. Dari tahun 37 sampai sekarang. Ini saya cuma memberi semangat kepada teman-teman. Ternyata pada saat kita belajar serius ya, atau mendalami sesuatu serius, itu mampu kita menang. Mungkin kalau saya juara silat di Amerika nggak bangga, karena Amerika bukan main silat ya, main tinju. Tapi kalau teman-teman ke Amerika, yang namanya biliar itu 1 kilometer ada mejanya, betul. Dan di setiap kampus ada, dan kita mengalahkan mereka. Ini sama aja menaklukkan Amerika nih. jadi ada rasa bangga saya karena saya mengalahkan teman-teman mahasiswa Amerika itu di permainannya sendiri. Jadi ada semacam kebanggaan, dan ini tidak mengganggu sekolah, karena sekolah saya sendiri yang harusnya 2 tahun saya pun selesaikan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, jadi saya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Kita pulang duluan. Teman-teman masih ada. Jadi kalau ada yang bilang, wah Pak Bluser ini main biliar menang, jangan-jangan ngorban. Enggak juga. Jadi saya kebetulan ya bukan cuma biliarnya, tapi sekolahnya duluan. Nah, ini sebenarnya setelah saya banyak mendapatkan pengajaran dari baik UI ya, selain dari STAN itu UI, kemudian dari Amerika, saya tahu akhirnya bahwa saya harus mengembangkan diri, dan ini kata kuncinya ya Pak Bluser ya, mengembangkan diri. Kita harus belajar terus-menerus, nggak bisa. Nah, itu balik dari situ saya belajar segala macam. Saya belajar hukum. Saya bahkan waktu itu kan lucu, sudah D3 akuntansi, S1-nya manajemen kan di UI, S2-nya akuntansi di Syracuse. Itu mau ngambil akuntan nggak bisa, jadi harus ngambil lagi sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi. Ambil lagi yang lain-lain, PPAK. Tetap diikuti ya Pak Bluser? Saya ikuti semua. Saya ikuti semua. Jadi karena mekanismenya seperti itu ya? Iya, jadi saya apa yang sudah diatur saya ikuti, saya patuhi. Ya udah, ambil sarjana hukum ya, terus kemudian ambil lagi S3 kan? Iya. S3, selesai saya sarjana hukum. Kurang lebih polanya seperti itu, terus sertifikasi saya sesuaikan. Jadi misalkan ada harus akuntan kita harus perlu CA, kita main CA. Kemudian waktu itu investigasi lagi banyak. Investigasi. Ya, coba saya ambil apa itu CFA, saya ambil CFA. Ya. Nah, CFA saya ambil itu, saya kebetulan dapat voucher $200 itu dari ACFA ya. Karena hasil ininya skornya. Ya, saya kerjakan dalam 1 hari. Sekitar 4-5 jam itu 4 mata pelajarannya, 4 mata kuliah yang diwajibkan di CFA ya. Jadi saya dapat voucher itu $200 itu. Kemudian baru ke SDM ya, Pak? Baru jadi itu manajemen. Jadi ilmu manajemen sumber daya manusia. Karena kebetulan S1 saya manajemen. Jadi dia masih S3 manajemen. Kemudian senior waktu itu bilang, kamu nggak cocok ini akuntan, kamu cocoknya hukum. Itulah saya ambil sarjana hukum ya, di Jagakarsa waktu itu 4 tahun. Jadi ambil dari basic lagi ya? Ambil dari basic, S2. Dari S1. Sejak di Bin Bangkum lah kemarin 2019, saya ambil magister hukumnya. Magister hukumnya. Karena terus saya selalu mencocokkan apa yang dibutuhkan organisasi. Kan kita di BPK, saya lihat kok banyak yang perdata pidana saja, padahal tata negara penting. Ya, tata negara ini hampir mirip dengan administrasi negara ya. Ya, nah, dulu semua tata negara. Kalau di UI itu tahun 64 baru dipecah jadi administrasi negara. Kalau di Amerika tahun 46 kurang lebih.
Nah, udah saya ambil lagi magister hukum. Nah saat ini ya kita akan coba lagi lah meningkatkan ilmu. Nah dari semangat pembelajaran Pak Bluser ya, termasuk tadi ya, tidak hanya studi ya, tapi juga bidang sertifikasi, pengalaman langsung, baik secara penugasan di BPK maupun di internasional. Ternyata ini merupakan satu nilai manfaat untuk karir dan pengembangan lebih lanjut ya Pak Bluser? Oh ya, sangat berkaitan. Jadi gini, memang menurut saya gini ya, jabatan itu sendiri sebenarnya karunia ya, karunia, karena jabatan itu sebenarnya merupakan bentuk kepercayaan. Amanah juga ya Pak ya? Ya, bentuk kepercayaan ya, kalau bahasa religinya amanah. Tapi pada logikanya itu bentuk kepercayaan pimpinan kepada bawahannya. Nah karena itu untuk mendapatkan esensi kepercayaan dari pimpinan, tentu pimpinan menginginkan bawahan yang kompeten, ya bawahan yang loyal, tapi memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Karena itu saya sarankan kepada teman-teman yang mendengar ini, kembangkan diri kita. Betul. Sehingga kita memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Waktu itu karena saya nggak tahu kompetensi apa yang dibutuhkan dari saya, ya saya pelajari aja semua. Saya pelajari aja. Jadi manajemen saya pelajari, dasar saya akuntansi saya pelajari. Pasti ini akan dibutuhkan gitu. Pasti akan dibutuhkan, hukum dipelajari. Nah itu kalau apa teman-teman, wah ini kok anak stan jadi ditambah hukum ya. Nah, untuk saya pelajari dulu. Jadi kita menyiapkan diri, karena apa sebenarnya kan, kalau kita masih muda nih kan badan kuat Mas Dwi. Badan kuat. Saya bahasanya dulu kalau lagi sekolah, kuliah ya, atau apa, kerja sekolah ya, kerja kuliah, kerja kuliah. Itu sampai saya minta sama badan saya, kalau sakit jangan pas mau ujian. Sakitnya habis ujian aja gitu. Tolong kalau sakit habis ujian. Dan itu lucu juga, nurut juga badan itu. Memang kan capek ya. Kayak Mestakung ya, semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Dia semesta mendukung. Jadi anak-anak muda ini nggak boleh patah semangat. Jadi sobat pembelajar ini harusnya bisa lebih, adik-adik kita ya, generasi muda BPK bisa lebih punya spirit untuk lebih punya spirit. Misalkan ya, kita dari Adum dulu ya, di Klatpim 4 saya ikuti, di Klatpim 3 saya ikuti, di Klatpim 2 saya ikuti. Baru 2011 tuh PIM 2 ya. PIM 3 tuh 2006. Kemudian di Klatpim 1 saya ikuti juga. Di Klatpim 1 Lemhanas dulu 2014. Kemudian baru di Klatpim 1 saya ikuti 2017. Jadi hampir semua diklat yang dibutuhkan oleh organisasi itu saya jalankan. Dan ini sejalan dengan filosofi pendidikan pembelajaran di organisasi Pak Bluser ya. Pastinya ada knowledge-nya, ada sertifikasi kualifikasi kan gitu ya, dan ada pengalaman. Dan ternyata memang ini dipadukan semua ya Pak Bluser. Betul, dia sangat penting gini loh. Jadi pada saat kita mengikuti di Klatpim, kita bukan hanya untuk membangun diri kita sendiri semata, tapi kita saling tukar pikiran dengan teman-teman birokrasi yang lain. Betul. Jadi kurang lebih kan kalau PIM 2, PIM 1 itu 60 orang, kalau PIM 1 30 ya. Tapi kita bisa bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin birokrasi tempat yang lain. Nah kalau Lemhanas beda lagi, dia bukan saja birokrasi sipil, dia ada birokrasi militer. Ya, separuh itu militer, baik militer dalam negeri maupun luar negeri, Pak. Ya, dan juga ada unsur masyarakat, bisa politisi, bisa paguyuban, golongan ataupun agama tertentu. Sehingga dia betul-betul merupakan cerminan masyarakat internasional sebenarnya, Lemhanas itu. Selalu zaman saya itu ada 8 militer sipil internasional dari 8 negara. Perspektif jadi sangat luas ya. Perspektif jadi sangat luas. Jadi perlu diingat, Lemhanas itu kan yang bangun Bung Karno, Pak. Bung Karno itu menginginkan masyarakatnya, pemimpinnya itu memperluas, ya bukan hanya nasionalisme.
tapi juga internasionalisme. Jadi bahasa beliau itu nasionalisme itu hanya taman yang indah, ya tamannya ya internasionalisme itu. Jadi ini apa gitu loh bunga-bunganya, walaupun kita harus menanamkan rasa kebanggaan terhadap negara yang kita sebut nasionalisme. Dan kepemimpinan itu memang levelnya adalah sampai di tingkat itu ya Pak Besar? Harus, kita kan harus paham misalkan alinea 4 ya. Kita kalau ada di birokrasi, apalagi rakyat ini paham alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 45 ini, karena alinea 4 bicara tujuan negara. Tujuan negara misalkan ini sangat-sangat penting sebagai pondasi kita. Ya pertama kita diminta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, Pak. Ini kan masih dalam negeri. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Karena itu ya apapun yang kita lakukan, termasuk bantu rakyat miskin itu kan dua ini. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini juga yang tadi kita tuju. Jadi jangan hanya tergantung pemerintah, kita sendiri juga mencerdaskan. Karena kita akan juga mencerdaskan tempat sekitar kita, keluarga, tetangga, lingkungan kerja dan segala macam. Nah 3 hal ini selesai, baru ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia. Ya kan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi 3 ini penting sekali untuk siap ya masuk ke dunia internasional. Nah ini. Jadi ada satu semangat nasionalisme, tapi internasionalisme ini juga satu tadi ya pandangan, pemahaman, jejaring ya. Betul. Jadi internasionalisme ini taman sarinya nasionalisme bahasanya kan begitu. Jadi ya kita bangga ya ini situasi kita bikin podcast ini, kita baru saja mendengar Presiden kita Pak Joko Widodo ya dipercaya menjadi presidensi G20 ya, terdiri 20 negara maju, dan ini satu hal yang menurut saya apa yang telah dicita-citakan oleh para proklamator ya bisa gagah berdiri tegak di hadapan negara-negara lain gitu loh. Nah inilah yang saya kira kalau kita semua mau mengembangkan diri, kemudian tentu saling menjaga keharmonisan ya, karena ilmu ini, membaca ini meningkatkan ilmu Pak. Nah pada saat meningkatkan ilmu ini kita makin ngerti mana yang baik mana enggak. Betul. Makin ngerti. Nah itu yang saya kira, dan kalau kita semua 280 juta ya, BPS terakhir kan kurang lebih 280 juta kita ini. Bayangin menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi rakyat ini bukan liabilities, rakyat ini aset. Jadi kalau bayangkan kita 280 juta ini kompak, wah ini Indonesia ini luar biasa. Itu menurut saya Pak Dwi. Jadi rangkaian ya penugasan, perjalanan ya, pembelajaran ya, sehingga pada saat ini Pak Bluster mendapat tugas ya sebagai Kaditama Binbankum ya, di mana hukum ini yang menjadi satu bidang kompetensi kapasitas yang Pak Bluster sedang kembangkan ya. Bagaimana nih Pak Bluster perspektif hukum ya setelah Pak Bluster mendalami lagi, mengkaji lagi, kemudian untuk mengembangkan ke depan? Jadi memang walaupun basic saya akuntansi terus manajemen, saat ini ke hukum, memang begitu saya pahami hukum ya. Ternyata hukum ini memang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, Pak. Perilaku manusia. Jadi kita sedang begini pun sebenarnya ada aspek hukumnya, gitu. Ada aspek hukumnya. Saat teman-teman belanja ke pasar ada aspek hukumnya. Masuk ke Indomaret itu ada aspek hukumnya. Ada nggak yang naruh kadaluarsa barang di situ? Terus kembalian bagaimana? Bukan sekedar formal, bukan sekedar aturan gitu. Betul. Jadi hukum itu sebenarnya yang paling utama dia mudah kalau kita dibagi 3 hal. Jadi hukum bisa dikenal dari substansi Pak, isi hukumnya ya, kayak undang-undang itu isinya apa. Kemudian hukum dikenal dari struktur hukumnya.
Jadi orang biasanya taunya kan aparat penegak hukum, ya, ada kejaksaan, kepolisian, namun juga ada yang hakimnya, jadi Mahkamah Agung itu bagian dari struktur hukum. Masyarakat sendiri ini sebenarnya subjek hukum bisa, objek hukum bisa. Jadi dia sebagian struktur hukum. Ya, ini struktur-struktur hukum. Nah, kemudian pembuat hukum DPR, ya kan? Itu struktur. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas substansi dan struktur, yang terpenting adalah budaya hukumnya, Pak. Nah, budaya hukum inilah bagaimana semua pihak menyadari pentingnya menghormati hukum, menghargai hukum. Nah, itu kan lucu ya, misalkan kalau orang Indonesia ke Singapura ikut ngantri, betul. Buang sampah juga nggak mau sembarangan, ya. Kadang-kadang orangnya sama kan, orangnya sama, tapi kenapa jadi budaya hukumnya berbeda pada saat di tempat lain? Nah, itu tadi substansi hukumnya sama ini, sama-sama dilarang sembarangan, tapi di sana struktur hukumnya gak jalan, Pak. Nah, pada saat struktur hukumnya jalan, ya CCTV-nya lihat, tugasnya lihat, akhirnya budayanya itu memaksa orang sadar. Iya, iya. Jadi manusia ini jadi adaptif ya ketika tadi ya komponen. Betul. Jadi ada komponen yang namanya kalau dalam hukum positif namanya koersif atau sifat memaksa. Jadi kalau hukum nggak punya sifat memaksa, ya rata-rata manusia ini nggak nurut, Pak. Jadi harus ada sifat koersifnya, memaksa. Jadi tujuannya untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan. Harus memaksa, dia memaksa. Walaupun yang sempurna dan ideal adalah saat budaya itu sudah muncul dari kesadaran. Wah, ini udah level yang paling ini ya. Iya, level hakikat itu. Hakikat. Luar biasa. Iya, baik, sobat pembelajar, makin dalam, makin kita masuk ke substansi, makin kita bisa banyak belajar dari inspirasi Pak Bluser. Baik, sobat pembelajar, kita semakin mendalami, semakin belajar, tidak hanya secara konsep, praktikal, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana perspektif ke depan. Pak Bluser, di sini aspek hukum ini juga menjadi satu hal yang sangat signifikan terkait dengan pengelolaan pemeriksaan keuangan negara. Nah, seperti apa sih Pak Bluser aspek hukum yang mesti menjadi ini kita ya, menjadi perhatian utama? Iya, tadi memang aspek hukum ini kalau dalam negara ini sebenarnya ada 4 wilayah hukum ya, ataupun kita bilang lingkungan hukum. Ya. Yang sangat dekat itu karena kita lembaga negara, itu hukum tata negara ya. Dia lebih menjelaskan struktur ya, yang lebih statis. Nah, di dalam pelaksanaannya dikenal hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara. Dia lebih dinamis. SPPD, semua hal-hal yang berkaitan dengan uang, gaji, tunjangan. Nah, kemudian dikenal juga yang disebut keperdataan. Karena yang kita periksa ini rata-rata berupa perjanjian, kontrak. Nah, itu keperdataan. Ya. Walaupun memang keperdataan privat ya, yang menggunakan uang privat dengan keperdataan yang namanya publik pada saat ada uang negara itu sedikit berbeda ya, karena kalau kita bicara perdata murni memang ada asas namanya pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda ini kebebasan membuat kontrak. Nah, sedangkan publik banyak sekali aturan-aturannya ya. Jadi dalam kebebasan membuat kontrak ada yang namanya atas sebab yang halal. Nah, sebab yang halalnya harus sesuai ketentuan, Pak. Betul. Nah, kalau privat ini kan yang aturnya sedikit. Kalau duit masuk ke duit publik yang atur banyak sekali, karena itu pembuatan kontraknya harus memenuhi kaidah peraturan undang-undangan. Nah, ini ya, kemudian di luar itu baru ada yang namanya pidana. Nah, ini pidana ini pengetahuan hukumnya kita tahu semua, namun memang kewenangannya ada di penegak hukum. Itu paling tidak kita bicara soal lingkungan hukumnya. Kemudian
memahaminya, membahasnya, ini ada 3 lapis paling tidak, Pak Dwi. Lapis pertama ini kita masuk ke dalam yang namanya dogmatika hukum. Ya, dogmatika hukum ini memahami norma yuridis. Norma yuridis. Norma yuridis. Jadi norma yang terkandung di suatu hukum, ya, atau maknanya itu apa? Tapi lebih ke arah yang diatur dalam hukum positif, ya. Dia hanya normanya ini, dia nggak terlalu memperhitungkan anasir lain, ya, bagaimana praktek segala macam. Nah, lapis keduanya ini yang disebut memahami teori hukum. Nah, teori hukum ini dibangun dari mana? Yang namanya yuridis empiris, Pak. Jadi empiris. Pada saat kita melakukan sesuatu yang baru, ya, tiba-tiba dulu nggak ada IT kan, tiba-tiba orang main IT, tiba-tiba orang main handphone, muncullah kaki, loh, ini norma hukum yang lama nggak ketahuan lagi nih, ada yang baru, ada perubahan, muncullah satu perubahan teori hukum. Nah, artinya masuk ke wilayah yuridis empiris. Oh, dinamisnya di sini. Dinamisnya di situ. Kenapa hukum itu selalu mengikuti dinamika masyarakat, Pak. Luar biasa. Selalu mengikuti dinamika teknologi. Nah, baru di atas ini, ya, setelah kita memahami dogmatika hukum, teori hukum dari norma yuridis, kemudian yuridis empiris, kita baru lapis 3-nya, kita memahami filosofi hukum. Luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dalam filosofi hukum di sini adalah kita memahami keseluruhan teori-teori, ya, terus kita harus paham sebenarnya maknanya apa, epistemologinya apa, ya, hakikatnya apa. Itu ada bahasanya ontologi, aksiologi, epistemologi. Jadi ini terkoneksi semua, Pak? Terkoneksi. Filosofi, kemudian norma, dan secara betul. teori. Jadi ini kan norma yang udah ada, Pak. Masuk ke teori ini dia berkembang, ada empirisnya. Betul. Nah, ke filosofis ini pilihannya. Jadi kalau setelah kita tahu filosofinya, sehingga kita harus membuat pilihan-pilihan dari berbagai teori ini. Ini bisa untuk pegangan ya nanti. Pegangan, contoh misalkan kayak kemarin kita udah kebingungan terlalu banyak regulasi, akhirnya kita coba bikin omnibus law. Omnibus law ini kan 11 klaster dicampur. Ini pilihan, Pak. Ini kalau bikin satu nggak nyambung, terjadi disharmoni antar hukum. Kalau gitu bikin deh satu hukum aja yang menyangkut 11 klaster. Nah, itu adalah dalam satu pilihan filosofis hukum itu benar karena ini adalah pilihan-pilihan hukum. Nah, kembali lagi kami orang hukum nih sangat memahami yang namanya teori Hans Kelsen, Pak. Jadi teori Hans Kelsen gini loh, hukum yang lebih tinggi itu selalu menjadi acuan untuk hukum yang lebih rendah. Jadi kayak kita di sini punya konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini fondasinya nih ya? Itu fondasinya, bahasa kita grunomnya. Grunomnya ya, norma dasar. Ya, norma ini nggak boleh bawahnya itu merubah, bikin norma baru. Tiba-tiba buat segala aturan yang ya, berbeda contohnya dari kita norma dasar kita ini kan Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya ada Pancasila. Betul. Tiba-tiba di sini mau bikin PKI atau mau bikin rasis yang lain, ini nggak bisa. Norma kita sudah disepakati. Jadi konstitusi atau grunom ini sebenarnya konsensus. Ya, konsensus siapa? Kesepakatan para founding father yang kemudian ditulis bareng nih dan dijadikan pondasi written konstitusi. Berarti hukum positif itu di sini ya, Pak Blister ya? Di sini, jadi letaknya. Hukum positif itu jadi gini ya, di dalam pemahaman hukum. Awal dulu semua manusia ini mengenai yang namanya hukum alam atau natural law, atau yang disebut hukum kodrati. Boleh nggak boleh? Boleh, ya, misalkan dulu ya, orang-orang apalah kita bicara orang-orang purba, ya, orang-orang purba itu tanpa sadar setelah mereka merasa ada yang lebih tinggi dari dia, Pak. Wah, siapa yang lebih tinggi ya? Akhirnya ada dia sembahlah matahari, dia sembahlah pohon, dia sembahlah goa. Mulailah bikin tataran-tataran seperti itu.
Ya, ini menurut Hans Kelsen memang manusia itu ya setelah diteliti cuma 3 macam, Pak. Manusia yang pesimis, manusia yang optimis, dan manusia yang kompromis. Setelah dia melihat, loh, kalau rendah diri aja nggak bisa, kalau terlalu yakin nggak bisa, udah cari tengah-tengah. Nah, karena itu sebenarnya pemahamannya kenapa muncullah hukum positif. Karena hukum alam, hukum kodrati ini kan berbeda-beda nih. Betul, betul. Si A bilang, oh menurut saya kodratinya begini, menurut ini begini, kan lain-lain nih. Kadang kelompok masyarakat satu dengan yang lain juga bisa berbeda memahami sesuatu. Ada yang bilang satu, oh matahari yang betul. Ada yang bilang, oh enggak, api yang betul. Ini. Nah, inilah akhirnya muncullah hukum positif. Oke. Namun ada beberapa hukum-hukum yang universal, ya. Ada beberapa hukum-hukum ilahi yang universal, misalkan ya orang didorong berbuat baik. Orang didorong berbuat baik. Nah, karena itu hukum positif juga nggak boleh lari dari hukum ilahi. Jangan sampai hukum positif mengajarkan orang tidak berbuat baik gitu loh, misalkan. Berarti ini merupakan satu solusi juga ketika menghadapi tadi aturan yang nggak sinkron, ya, nggak sesuai gitu ya. Kembali ke hal yang dasar tadi. Hal yang dasar. Karena itu kalau bahasanya Hans Kelsen ya, hukum positif yang baik itu saat dia memperhatikan hukum ilahi, Pak. Hukum kodrati. Itu baru adil. Bahasanya baru just atau fair. Nah, tapi kalau tidak melihat atau tidak mempertimbangkan hukum kodrati, maka hukum positif ini kurang bagus, atau bahasanya unjust, tidak adil. Dinamika, ya, hukum yang dinamis, ya, kemudian tadi beberapa hal terkait norma, teori gitu ya, kemudian juga bagaimana perkembangan di masyarakat. Ini rupanya ya, Pak Bluser, yang membuat Kaditama sebagai Kaditama Bin Malkum ini banyak melahirkan inovasi-inovasi nih, Pak Bluser. Iya. Bisa diceritakan, Pak Bluser, gimana sih? Jadi gini. Ininya, apa istilahnya? Lahirnya inovasi-inovasi hukum ini. Jadi lahirnya inovasi sebenarnya begini. Jadi kita setelah kita memahami, ya, kita ini kan menganut civil law sebenarnya ya, hukum sipil yang dulu sebenarnya berasal dari Belanda, dan Belanda sendiri belajar dari Prancis. Jadi nama asli dari hukum sipil kita ini dari Napoleon Civil Code, Pak. Napoleon Civil Code. Napoleon Civil Code namanya. Nah, inilah. Kemudian sebenarnya sebelumnya lagi ada dari Romawi, tapi yang lebih dekat ke kita tuh dari Napoleon Civil Code. Nah, kalau di Amerika sendiri, di Inggris, dia banyak menggunakan yang namanya common law. Nah, common law ini memang hukum yang bukan terkodifikasi seperti kita, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Terstruktur ya? Dia juga terstruktur, tapi dia nggak kodifikasi, Pak. Misalkan kayak kita, KUHP pasal 1 ayatnya, ada nggak? Terkodifikasi ya? Kalau kita terkodifikasi, civil law itu karakteristiknya terkodifikasi. Kalau common law, dia putusan-putusan hakim sebelumnya. Ya, jadi jurisprudence dia, jadi teori hukum dia, ilmu hukum dia berasal dari putusan-putusan hakim sebelumnya. Nah, jadi teorinya common law itu berasal dari good faith, Pak. Nah, misalkan kayak kita dulu kebingungan, ya, kalau nyolong listrik kita bingung kan, yang dicolong mana barangnya, listriknya mana? Iya. Nggak kelihatan, tapi nyetrum gitu loh. Tapi kalau lihat mana barangnya yang dicolong nggak ada. Betul. Nah, itu kan dulu muncul hal-hal seperti itu. Tapi kalau di common law langsung gampang. Namun dalam perkembangannya kita jadi melihat bahwa yang di civil law kita ingin lebih ke arah good faith. Kita ingin hakim ini bisa adil, Pak. Jadi kan kita sering ribut tuh, kok nenek-nenek cuma nyolong nangka aja dihukum. Betul. Karena civil law mencuri dihukum. Nah, teksnya ya? Teksnya begitu. Nah, kalau kita lihat yang viral-viral di Amerika kemarin, misalkan ada orang tua waktu nyetirin anaknya tabrakan tapi umur 96. Seorang hakim bisa memutuskan Anda nggak bersalah. Karena Anda mengurusi anak. Saya jadi terenyuh, saya jadi pengen ngurusin anak saya. Ini dibolehkan. Iya. Ini perbedaannya. Tapi satu saat di sini juga bisa terlalu kebablasan. Mereka common law ingin sedikit mengkodifikasi hal-hal yang umum. Nah, di sini
terlalu ketat, sehingga mereka ingin memfleksibelkan. Kaku ya. Kita sangat kaku, sehingga jangan disalahkan. Ya, yang nyolong nangka, nyolong mangga, nenek-nenek, orang miskin sendal jepit kena. Karena nih hukum kita nih 1800-an Pak. Kita sekarang sudah 2000, ya. Tahu ini harus dirubah. Itu apapun ada tuh ya, dikodifikasi itu ya. Semua dikodifikasi. Sehingga ada pemahaman kita adil itu jika diatur hukuman sesuai dengan apa yang telah ditulis gitu loh. Sedangkan di sana enggak. Yang disebut adil itu harus dilihat dari hati. Itikadnya gimana? Nah inilah yang sebenarnya dijelaskanlah tadi ya oleh yang namanya Lawrence Friedman. Ya, Lawrence Friedman dalam buku awalnya itu American Law, dia menjelaskan yang disebut teori sistem hukum. Yang ada 3 tadi, substansi hukumnya sudah bagus enggak? Ini bisa dibenerin Pak, kayak kita nih, substansi hukum kita gimana? Struktur hukum kita gimana? Ya tadi aparatnya, kemudian budaya hukum kita bagaimana? 3 ini menentukan sekali. Nah, kalau Roscoe Pound dia bilang begini ya, dia mengenalkan satu terminologi yang namanya social engineering, di mana hukum ini bisa mengatur perilaku manusia, Pak. Jadi hukum digunakan, kita ingin merubah manusia ini seperti apa, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ini terkenal dengan teori yang disampaikan oleh beliau, ya. Bahwa social engineering ini sangat efektif ya, mengengineerkan atau merekayasa perilaku manusia melalui hukum, Pak. Melalui hukum. Berarti ini salah satu dari refleksi dari pemahaman hukum yang kemudian diejawantahkan gitu ya. Betul. Di Direktorat Utama ya, pembinaan dan pengembangan hukum ya. Betul. Makanya inovasi-inovasi yang Pak Bluser kembangkan ini dari layanan, dari perspektif kajian, dari internasional ya, bisa di sharing tuh Pak Bluser. Apa sih yang mau dibangun ya di Direktorat? Jadi ini kan semua pimpinan juga memberikan arahan bahwa keinginan pimpinan dan organisasi ini semakin tinggi kan. Jadi misalkan kayak urusan UJDH lah ya, urusan bagaimana kita menampilkan isi peraturan BPK. Ini kan kita didorong banget ya, peningkatan banyak ini ya. Dulu Pak dan nggak terlalu jelas. Sekarang kita sangat informatif Pak. Jadi misalkan soal UJDH ini ya, jaringan dokumentasi informasi hukum ini, pembinanya ini kan BPHN-nya Kemenkumham. Kita 2 tahun terakhir ranking 1. Saya dengar ini nanti kita akan mungkin Desember kita ranking 1 lagi nasional, Pak. Dan kita sudah mengembangkan teman-teman ya semua nih, kita harus solid memang mengembangkan contohnya summary-nya. Jadi orang pada saat menginput bukan cuma lihat PDF, tapi atas aturan ini apa sih yang dirubah sebelumnya misalkan. Jadi semacam glossary. Ada glossary, ada matriksnya, ada perbandingan. Jadi ada analisis normalnya. Jadi buat sobat pembelajar BPK ini yang non hukum pun kalau pengen memahami hukum, udah ada database, sudah ada ikhtisar gitu ya, sehingga memudahkan ya. Memudahkan bagi pemeriksa ya Pak Bluser ya. Betul di peraturan.bpk.go.id. Nah itu yang awalnya hanya ya waktu itu sekitar tahun 2012 baru puluhan ribu. Sekarang yang akses sudah 1,3 juta ya. Luar biasa.
1,3 juta yang akses itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga mulai belajar mengakses peraturan BPK. Kita kalau juara nasional yang buka orang lain semua kan lucu, orang BPK-nya malah enggak. Dan ini juga satu kerjasama yang luar biasa kompak dari pusat sampai daerah, ya teman-teman perwakilan dari Aceh sampai Papua, Pak. Ini salah satu bentuk sinergi yang nyata. Betul. Dari pusat dengan daerah. Jadi ini hasil bersama. Hasil bersama. Ya, kalau di lingkup profesi, termasuk juga jurnal-jurnal internasional ini aktif juga nih ya? Kita aktif. Jadi kan karena teman-teman juga kita sering memberikan pertimbangan hukum, yang memberikan pendapat hukum, ya. Kita cobalah apa yang kita pahami dibuatkan jurnal. Jadi kita sudah coba ke Intosai, Asosai, bahkan beberapa pernah diterima di Scopus ya, Scopus. Kemudian kita lagi terus nih untuk mencoba Scopus. Kita misalkan kemarin di Mahkamah Konstitusi ini kan menarik. Jadi kalau kita bicara tata negara, bahasa hukumnya itu bahasa Inggrisnya constitutional law. Constitutional law. Jadi kalau di kita HTN, hukum tata negara. Nah, jadi ini kan banyak sekali yang bisa dipelajari. Betul. Yang bisa dipikirkan. Kayak sekarang misalnya kedaruratan nih, non alam ini kan banyak yang bergerak ini. Betul. Banyak yang berubah, apa dampak-dampaknya. Nah, ini bagus. Jadi kayak kemarin kita memang soal legal policy mengenai Perpu nomor 1 2020 Pak, Scopus kita. Jadi ini kita secara pribadi kita sudah mulai hal-hal yang relevan. Bukan yang cerita lama, justru kita ini ingin mengembangkan hal-hal yang baru ini loh, yang lagi kita hadapi. Contoh lagi, kayak Majelis Tuntutan Perbendaharaan, namanya saja kan kuno betul, tradisional kan, karena memang itu dari IAR, dari BW. Nah, sekarang kita sudah punya namanya sistem informasinya. Jadi digitalisasinya nih dibuat. Jadi teman-teman waktu mau MTP udah bisa akses. Mereka kan pimpinan aja, nanti Tortama, Kalan. Dia sudah paham nanti apa saja yang mau dimasukkan. Ya, terus Bapak Ibu punya persoalan hukum di BPK, bisa juga langsung akses ke sistem manajemen hukum. Sekarang bisa jadi semakin dekat ya, memberikan pelayanan, digitalisasinya juga terus dibangun ya. Nah, hal-hal yang misalkan sangat krusial, Pak, biasanya kita undang sampai 3 pihak. Jadi kalau kita melihat ini sangat krusial, maka kami juga akan mengundang narasumber. Jadi kita diskusi terbuka dan kita rekam. Jadi yang bertanya kita dengan narasumber ini berdiskusi terbuka dalam satu forum digital. Ini menarik sekali dan kita cepat masalah beginian kan. Termasuk juga yang terkait dengan Intosai ya. Dengan Intosai, termasuk kerjasama kemarin masalah hukum internasional kita udah mulai dilibatkan. Luar biasa. Misalkan kalau kemarin Intosai ada semacam perseteruan ya antara mengenai ADART ini, ya mengenai ASEAN SAI misalkan. Nah, udah. Dan ternyata pendapat hukum kita didengar sama yang lain. Lucu ya. Itu kan 10 negara. Nah, jadi ternyata karena kita coba belajar ya, teman-teman ada di sini yang memang memahami bagaimana hukum internasional itu. Ya memang kembali lagi kita kompak. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing dimanfaatkan dan masing-masing bersinergi. Nah, jadi tidak ada kerja yang bisa diselesaikan dengan sendiri, enggak. Dengan sendirian itu enggak ada. Semua memang harus melalui suatu kumpulan, akumulasi knowledge, akumulasi kompetensi yang diramu. Berarti dari substansi ya, kemudian apa yang dikembangkan, akhirnya kuncinya kembali ke sumber daya manusia ya Pak Bruster ya. Sesuai dengan salah satu topik ya yang akan kita gali nih di sesi berikutnya terkait dengan human capital.
Di sini ada dua aspek, secara pendidikan formal dan pengembangan kompetensi. Betul. Nah, perspektif Pak Besar gimana nih terkait dengan pengembangan pendidikan formalnya dulu? Ya, jadi gini, ini sangat benar ya. Jadi kalau pendidikan formal, kalau saya kan menganut setiap masalah yang kita hadapi tidak pernah bisa diselesaikan dengan single knowledge. Nah, karena itu saya selalu mengacu ke situ. Masalah yang akan saya selesaikan itu biasanya knowledge apa. Nah, karena kita di BPK harus punya ilmunya lah, ilmunya harus ada dulu. Ilmunya harus ada dulu sebagai indikator ya. Kan banyak hal ini sebenarnya masalah manajemen, Pak. Atau pemahaman akuntansinya. Dan yang sering persoalan hukumnya. Makanya tiga-tiganya saya pelajarin misalnya. Ya. Karena saya tahu lah, seringkali kan namanya audit kinerja itu karena manajemennya aja nggak betul, kan gitu. Atau dia nggak ngerti masalah hukumnya, gitu loh. Atau standar akuntansinya dia nggak paham. Nah itu, jadi kalau menurut saya silakan. Jadi kalau teman-teman boleh nggak saya satu aja boleh, tapi betul-betul dikuasai, betul-betul dikuasai. Nanti juga akan mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain ya. Betul, dengan teman yang lain kayak teman teknik ya mengenai masalah sipil segala macam ya. Enggak, itu nggak ada masalah kayak Bung Karno itu engineer lulusan ITB, tapi ahli hukum, ahli politik coba. Kapan belajarnya? Betul. Jadi saya kira nggak usah kita antipati terhadap knowledge yang lain. Betul. Karena itu saya kira pendidikan formal ya usahakan S3. Iya. Jadi kalau dibilang Pak S3 kok nggak ketinggian? Enggak. S3 itu hanya lebih spesifik atas suatu hal. Dan udah menjadi domain kebutuhan organisasi ya Pak Blusar? Sudah menjadi domain. Atau tadi alternatif yang Pak Blusar kembangkan ya, mengambil beberapa pendidikan dengan beberapa knowledge untuk lebih bisa mendalami gitu ya? Betul. Itu juga bagus ya. Yang terpenting kita bisa membandingkan apa yang seharusnya ya bahasa kita das Sein das Sollen. Ya sama pemahaman hukum ini das Sein das Sollen ini sama dengan pemahaman di audit. Faktanya apa, seharusnya apa. Iya. Kan kita sedang mempelajari sesuatu yang akan bersifat corrective action. Karena itu kita melihat deviasi saja. Faktanya A, seharusnya A+. Untuk menjadi A+, A ini diapain? Nah, ini harus punya ilmu. Kalau enggak nanti ngarang. Jadi nggak bisa model audit di masa lalu yang sempit, pokoknya salah, ini nggak sesuai. Ya itu nggak bisa, nggak ada manfaatnya. Ya, sama dengan hukum. Hukum itu bukan cuma kepastian hukum, keadilan, tapi ada namanya kemanfaatan. Jadi hukum ini dibuat harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, lebih baik nggak ada hukum. Ya, lebih baik nggak ada hukum. Sama nih. Yang audit ini memang satu corrective action, ya. Tapi harus lebih bermanfaat. Koreksinya untuk lebih jelek gak ada gunanya. Betul. Gitu kemanfaatan. Nah, untuk pendidikan formal itu suatu basic requirement ya. Kemudian Pak Besar menyarankan memang memahami juga knowledge yang lain ya, sehingga pola pikir kita lebih luas. Tapi nggak kalah pentingnya pengembangan kompetensi nih Pak Besar. Gimana tuh ininya? Apa istilahnya saling melengkapinya? Dia saling melengkapinya begini. Jadi banyak definisi ya, saya ingat dulu ya. Nggak salah American Accountant Association ya, AAA dulu ya, atau yang lain. Selalu berpikirnya begini. Yang disebut profesional itu, atau bahasa kita kompeten, itu adalah satu kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman. Betul. Itu satu kombinasi. Nah, pengetahuan ini tentu bisa diambil lewat formal tadi, lewat pendidikan formal, pendidikan kursus, ini pengetahuan. Tapi pengalaman nggak bisa. Pengalaman tuh harus dijalanin. Nah, termasuk mendengarkan orang-orang berpengalaman, itu mendapatkan sedikit pengalaman. Cuma karena nggak dirasakan langsung,
tentu rasanya agak berbeda. Nah, tapi kembali lagi teman-teman perlu ingat kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman ini menjadi kunci kompetensi tadi. Tadi hubungannya di situ. Terus misalkan teman-teman ada perbandingan cara berpikirnya, Pak, yang penting kan sistem udah jalan, teknologinya udah kuat. Nah sebenarnya secara filosofis, karena saya kan beberapa kali ya dalam hidup saya sampai saat ini mengambil ilmu filsafat, ya baik filsafat ilmu biasa maupun filsafat ilmu hukum. Sebenarnya bahasa atau diskursus atau perdebatan para filsuf mengenai ini udah sangat panjang. Jadi kembali ke tadi ke Pak Dwi, teknologi Pak bisa dibeli. Betul. Ya, Arab Saudi beli teknologi. Bisa diinstal. Bisa diinstal, bisa nih, bisa. Misalkan kita perlu apa, beli aja. Aplikasi. Ya, teknologi. Kemudian sistem bisa dibangun, Pak. Yeah. Sistem, mari kita bangun sistem. Siapa yang paling jago bikin sistem? Bayar. Bisa. Manusia enggak. Yeah. Manusia ini enggak tergantikan. Karena itu pemahaman lebih penting mana manusia, uang, ya, teknologi, sistem. Tetap Pak filsuf akhirnya setelah berdebat panjang, berulang-ulang, akhirnya manusia juga yang menang. Kuncinya ya? Karena yang tiga ini yang bikin manusia Pak. Mau alat secanggih apapun, misalkan kita punya handphone luar biasa, kita kasih ke anak kecil, kan nggak bisa dipakai juga. Betul. Karena itu manusia ini menjadi hal utama. Dan untuk mengembangkan manusia menjadi lebih baik, jadilah manusia pembelajar. Manusia pembelajar seperti apa? Belajar dari pengetahuan, baca. Belajar dari pengalaman. Kombinasi ini akan mematangkan setiap manusia. Kemudian pada saat manusia ini individu-individu berkelompok menjadi kesatuan yang kuat, maka dia menjadi masyarakat BPK yang kuat. Nah, masyarakat kolektif tadi ya, kolektif learners ya. Learners. Nah, jadi jika BPK ini menjadi satu lembaga yang menjadi panutan, jadi panutan lembaga kementerian yang lainnya, tentu negara ini akan menjadi kuat. Itu loh cara konsep. Berarti tadi pendidikan formal membangun knowledge ya, membangun pola pikir gitu ya. Tapi begitu udah bagaimana praktikalnya gitu, pengalaman, disinilah certified dan sebagainya itu ya. Betul. Pak. Itu kan sebagai satu kualifikasi. Tapi tanpa pengalaman, tanpa sharing dengan para praktisi, itu tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Contoh saya waktu sertifikasi CFA ya, ternyata ada pertanyaan yang secara pengalaman udah pernah saya lakukan Pak. Misalkan satu kegiatan ini ya, satu tindak pidana korupsi, itu bagaimana cara mengaturnya? Dulu saya bikin aja sama teman-teman, gini aja deh, bikin satu buku yang berdasarkan seluruh surat berdasarkan waktu. Nah ternyata dalam teori itu namanya time series Pak. Yang kedua berdasarkan kegiatannya. Coba lihat apa sub kegiatannya. Jadi yang secara konsep itu, oh ini praktikalnya. Tapi kalau kita nggak mempraktekkan itu, nggak pernah tahu. Tapi karena saya tahu, oh ada yang berdasarkan time series, ada yang berdasarkan activities. Nah itu begitu keluar soalnya, lah ini ada gitu. Nah inilah karena teori ini berasal dari praktek, kemudian praktek yang dikembangkan menjadi satu teori baru. Teori baru diuji lagi, dipraktekkan, benar nggak? Begitu ada nggak tepat, berubah lagi. Jadi ini saling begitu aja. Nah siapa aktor utamanya? Ya manusia. Karena itu manusia adalah hal yang terpenting dari segala hal di bumi ini. Berarti kekuatan organisasi atau sumber daya organisasi people ini ya, manusia ini manusia jadi Pak yang dengan knowledge, dengan practical gitu ya. Betul. Kemudian tadi kuncinya manusia pembelajar. Manusia pembelajar. Dari sisi aplikasi nih Pak Blusar ya, salah satu yang kita kembangkan ini kan mengarah insight foresight gitu ya, pandangan pendapat BPK gitu ya. Nah dikaitkan dengan perspektif hukum ya, kemudian perspektif knowledge dan juga praktikal kita, gimana pandangan Pak Blusar untuk ke depan BPK ya, untuk terkait dengan misalnya pendapat BPK. Jadi ini cara BPK memandang pentingnya foresight ya, insight ya, bukan hanya oversight, ini saya kira sangat sesuai dengan pemahaman aspek hukum.
Jadi kita ini kan juga tidak hanya berpikir apa yang telah terjadi, Pak, atau apa yang harus kita lakukan saat ini, tapi satu pemahaman itu penting sekali untuk mencoba memprediksi sesuatu, atau bahkan misalnya mengantisipasi, memitigasi risiko yang mungkin akan kita hadapi. Nah, ini saya kira inti dari foresight. Jadi inti dari foresight adalah kita memberikan satu pendapat, termasuk pendapat hukum ya, termasuk pendapat hukum di dalamnya. Hal apa saja yang penting pemerintah lakukan berdasarkan pemahaman BPK, baik dari hasil pemeriksaannya maupun dari metodologi ilmiah lainnya, gitu loh. Ya, ini penting sekali. Ini kan kita coba dengan beberapa teman lain ya waktu itu, dengan memahami bagaimana sih kurang lebih ilustrasi yang akan terjadi. Justru untuk memperkaya, Pak Bluser ya. Iya, ini kan ada skema-skema yang kita rasa mungkin terjadi atau secara ilmiah dibuktikan bahwa skenario itu cenderung terjadi. Makanya pemahamannya kemarin metodologinya kan skenario planning. Jadi beberapa skenario dipilih berdasarkan satu metodologi ilmiah. Nah, ini bagus sekali. Dari pengalaman ini Pak Bluser, ini kan juga Direktorat Utama Binbangku bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ya. Iya. Terkait dengan mengembangkan aspek pendapat ya, terutama terkait dengan pandangan hukum ya, pendapat hukum. Ada UI, ada Pajajaran, UGM, ya, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya. Apa tuh yang bisa kita belajar dari kerjasama itu, Pak? Jadi gini, bahwa ternyata kita ini kan nggak sendirian gitu loh. BPK ini bukan satu makhluk eksklusif. Ya, kayak skenario planning tadi ya, pimpinan bekerja tempat lain. Saya kira demikian juga dengan aspek hukum. Kita juga harus mengembangkan diri kita. Ya, sementara mungkin kita baru dengan universitas besar di Pulau Jawa ya, sementara ini. Kita ada dengan UI, ya, kemudian Unpad, kemudian Undip, UGM, Unibrau. Ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini akan terus Jawa Timur. Ini nih. Nah, itu ada 17. Bagaimana kemarin kita cari, kita coba identifikasi persoalan-persoalan apa yang krusial yang dialami teman-teman pimpinan. Kemudian persoalan ini ada alternatif jawabannya A, B, C, tapi nggak pernah didukung oleh kajian-kajian yang eksternal dan kredibel. Karena itu salah satunya makanya kita minta pimpinan kan. Dan saya terus terang sangat bersyukur ya pada saat pimpinan setuju, Pak Sekjen juga ikut dukung dengan keuangannya, sehingga kita diberikan ruang nih. Ini pertama kali kita membuat ada 17 pertanyaan besar ya sebagai awalan. Bagaimana memahami termasuk kerugian negara, daerah, terus posisi kita masalah kerugian di BUMN untuk perbendarannya kan nggak ada, sampai sekarang nggak pernah. Dan mengenai misalkan COVID-19 ini, ya, kemudian soal digitalisasi ke depan. Ini juga melengkapi Pak Bluser ya. Melengkapi. Sisi akademiknya, sisi kajian teoritisnya, praktikalnya, gitu. Dan BPK yang meramu ini. Meramu, termasuk perbandingan hukum. Jadi termasuk perbandingan hukum, bagaimana sih sekarang yang dilakukan misalkan oleh BPK Prancis, ya, BPK Belanda, Algemene Rekenkamer, ya. Ini French Court of Audit juga termasuk salah satu yang kita dikonfirmasi untuk kajian-kajian ini. Mungkin ada juga kemarin juga kita minta Jerman, karena arah kita kan saya katakan di awal tadi, kodifikasi kita ini dari Napoleon Code. Nah, perkembangan TUN, Pak, tata usaha negara ini ke Jerman. Karena itu Belanda ya yang jadi ini kita dulu, sumber ilmu kita hukum ini. Perancis, Jerman ini menjadi kunci-kunci penting. Jadi kan agak malu kita kalau kita pakai ilmu mereka
dulu 1800-an masih itu, sementara mereka udah berubah, meluncur ya, kemana-mana kan. Iya. Nah ini yang jadi supaya kita sendiri gitu loh yang mengalami ini dan buka bicara tatanan ini sudah seluruh stakeholders ya, kementerian, lembaga, internasional ya, kemudian juga akademisi ya, perguruan tinggi. Iya. Nah, ada satu hal yang juga menjadi perhatian pengembangan SDM ya, baik kapabilitas maupun kapasitas, akhirnya mengarah satu yang disebut sosiokultural tuh Pak Blusat. Iya. Tadi Pak Blusat berkali-kali menekankan bagaimana hukum ini ada soal perilaku, ada masyarakat gitu ya. Ini nggak cuma sekedar formal gitu ya, ada hukum positif gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih sosiokultural ini pentingnya juga untuk kita kembangkan Pak Blusat? Ya, sangat penting ya. Saya kira kalau istilah sosiokultural ini istilah yang definitif sebenarnya di ASEAN Community. Karena ASEAN Community ini sebenarnya kan 3 yang dikenal orang, ASEAN Economic Community-nya. Padahal ada ASEAN Political Security Community dan ada ASEAN Socio-Cultural Community. Jadi bahasa sosiokultural ini sosial budaya, ya. Jadi karena kita ini bukan makhluk individu saja, tapi juga makhluk sosial. Nah, betul. Masyarakat individu aja mulai menyadari. Udah mulai menyadari sebagai masyarakat individu. Nah, tentu pada saat masyarakat berkumpul dan berinteraksi muncullah satu budaya. Nah, tentu harapan kita sosiokultural apa yang menurut kita paling baik dan paling cocok. Nah, karena itu saya kira budaya-budaya memiliki satu kompetensi, budaya-budaya untuk bermanfaat buat organisasi, bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat negara. Ini perlu dibangun, Pak. Jadi satu keinginan untuk lebih bermanfaat kepada lingkungannya, kepada sekitarnya. Nah, ini kultur yang harus dibangun. Ya, mungkin ada perbedaan. Kayak saya nih, karena dari SMA saya kan dikasih beasiswa nih, super semar, di stan nggak bayar, masuk S2 dibayarin negara. Ya mungkin karena itu semua melalui perjuangan ini, melalui perjuangan, melalui pembelajaran. Betul, tapi kan saya merasa utang budi ke negara, sehingga saya berusaha mengembalikan itu dengan secara sadar maupun tidak sadar, karena terlalu banyak dikasih negara. Jadi tadi ya, orientasi kita kemanfaatan masyarakat. Betul. Gitu ya, itu menjadi satu perspektif. Jadi perspektif, Pak. Udah bukan makhluk individu lagi deh. Bukan. Jadi mindset kita, paradigma kita adalah bagaimana kompetensi ataupun tadi ya, apa yang kita miliki dan yang kita kembangkan itu mampu bermanfaat buat lingkungan kita. Baik organisasi ya, maupun masyarakatnya, maupun negaranya. Ya. Nah, di antara tadi ya beberapa aspek dan perspektif tadi Pak Blusat, ada satu hal misalnya ya, pola berpikir strategis misalnya gitu ya. Ya. Itu juga satu hal yang menjadi stretching penting untuk dibangun ya Pak? Sangat penting. Jadi itu kembali lagi, kalau saya kan berpikir strategis itu artinya berpikir prioritas. Yang disebut berpikir strategis pada setiap orang dan lingkungan tentu bisa berbeda. Tentu bisa berbeda. Menurut dia, kelompok A yang strategis itu atau prioritas itu pendidikannya. Menurut kelompok B yang strategis atau prioritas itu kesehatannya. Bisa berbeda ya? Bisa. Menurut C yang sudah pendidikan kesehatannya udah bagus, ya yang strategis atau prioritas adalah ekonominya. Nah, karena itu ini bahasa teorinya ya tentu dimeta masalahkan dulu. Kita lihat dulu masalah kita dan lihat magnitudenya, besarannya. Nah, masalah yang besarannya paling berbahaya, itulah yang perlu menjadi prioritas awal, atau itulah yang menjadi sasaran kita untuk berpikir strategis.
Jadi selalu saya memahami itu, saya nggak salah itu pemahamannya Jenderal Cohen dulu saya pakai ini ya, berpikir strategis gitu. Jadi masalah bisa banyak sekali gitu bisa beragam gitu, tapi tadi kembali prioritas ya. Iya, kayak kita nih. Ya kalau sudah darurat yang strategis ya masalah kedaruratan, Pak. Ya contoh dulu di Polandia. Polandia itu karena 5 kali diserang Jerman, 5 kali diserang Rusia, maka yang strategis sama dia bukan pendidikan, Pak. Tapi masalah intelijen dan kontraintelijen. Gitu loh. Ya diserang terus kan gitu. Jadi karena itulah kayak Indonesia kayak kemarin ya. Misalkan Pak Jokowi menetapkan 9 yang strategis, nawacita. Nah itu tetapkan dulu. Nah sebenarnya yang strategis lagi, yang lebih strategis mungkin bisa juga diupayakan. Misalkan dari 9 itu mana yang paling strategis lagi? Nah, itu namanya berpikir strategis. Jadi kayak BPK nih. BPK yang strategis soal apa? Gitu loh ya. Apa sih yang paling strategis saat ini? Ya apa soal vaksin, ya apa soal pengembangan mobil listrik, atau soal smelter, atau soal perikanan laut kita. Nah, ini kita tetapin. Jadi akan sangat baik jika strategis ini sesuatu yang lebih jelas, Pak. Berarti ini kenapa menjadi satu perhatian utama ya. Betul. Yang berikutnya juga terkait dengan kepemimpinan. Nah, dari aspek leadership ini bagaimana kalau Pak Bluster menyiapkan nih insan pembelajar BPK gitu ya, kita belajar ke depan 10-20 tahun ya. Tadi strategik ya, kemudian juga bagaimana memaintain ya kepemimpinan ini. Kalau dari perspektif Pak Bluster seperti apa? Kalau perspektif saya pakai apa ya dulu, ada pemahamannya Allen ya, Mr. Allen ini ahli leadership. Dia bilang gini, the key success of organization is leadership. Jadi kunci sukses organisasi itu adalah kepemimpinan. Nah sebenarnya pada saat ini kita analogikan pada diri kita, jika kita ingin sukses, maka pimpinlah diri kita. Jadi kita harus mampu memimpin diri kita dulu. Jadi karena kunci sukses itu adalah memimpin diri dulu. Kalau kita memimpin dirinya, mengendalikan diri sendiri nggak bisa, bagaimana mau sukses? Betul. Nah makanya nanti pada saat sudah mampu dengan meningkatkan kompetensi tadi, diberikan amanah ataupun kepercayaan oleh pimpinan, maka ingat dalam memimpin itu harus adil, harus terbuka, harus terbuka. Jadi terbuka dalam hal ini apa? Anda memang punya kewenangan memutuskan sesuatu, namun ada baiknya satu kebijakan dibahas dan dijelaskan sehingga semua orang atau pihak terkait dalam organisasi itu paham, memahami aturan main yang mau kita jalankan bersama. Di situ ya makanya pentingnya tadi ya soal integritas, soal profesionalitas, independensi, pembimbingan, komunikasi, termasuk juga partisipatif demokratis tadi ya. Betul. Ya karena ini kan sebenarnya konsep dasar dari manajemen ya, to achieve the goal through other people. Ya tentunya dengan kita juga, nggak boleh bukan memanfaatkan orang lain saja, tapi ini sebenarnya bersama-sama. Ya kita mencapai suatu tujuan bersama-sama kita dengan orang lain sebenarnya. Luar biasa. Nah, jadi ini satu konsep ya yang saya kira penting dalam konsep manajemen. Karena itu kita tadi apa yang disampaikan ini kan sebenarnya sederhana ya, planning, organizing, atau kata bahasanya ada actuating, ada directing, baru controlling. Selalu rencanakan dulu, ya kan gitu. Ya kemudian organisasikan apa yang mau kita rencanakan, baru kita eksekusi. Betul. Ya kan, ya bahasanya bisa actuating atau directing, laksanakan. Baru ada review proses kontrol.
Nah ini konsep sebenarnya waktu kita memimpin ada mekanismenya. Jadi kalau kita memimpin nggak punya planning ya lari kemana-mana semuanya. Iya. Nah itu jadi dalam konsep memimpin itu harus ada pembumiannya. Harus ada pembumian, kita belajar dari kita, belajar dari keluarga, karena itu jalan semua. Ini nampak konektivitinya ya. Pak Lusari mengatakan manusia pembelajar, organisasi pembelajar. Kemudian tadi ya, memimpin diri sendiri, tim, ya, kemudian unit, skop lebih luas BPK ke nasional, bahkan ke internasional. Betul. Wow, ya 30 tahun ya. Ini bersyukur ya insan pembelajar BPK mendapatkan pengalaman, knowledge ya, kemudian juga bagaimana mengekspresikan ya, baik secara individu, kemudian organisasi dan skala nasional dan internasional. Pak Bluser, ini inspirasi yang luar biasa ya, sharing kita. Terima kasih. Untuk sobat pembelajar BPK, apa nih yang Pak Bluser ingin sampaikan gitu ya, mengantisipasi perubahan, juga meningkatkan kontribusi kita tadi ya, yang arahnya kepada kemanfaatan. Monggo Pak Bluser. Ya, terima kasih Pak Dwi. Saya merasa terhormat sekali kalau boleh sharing kepada teman-teman pembelajar. Jadi saya punya konsep hidup, mari kita bermanfaat ya. Kita bermanfaat buat diri sendiri, kita bermanfaat buat lingkungan kita. Tentu bermanfaat ini tidak mudah. Karena itu tingkatkan kompetensi diri. Kita harus belajar. Ya, kita harus banyak membaca. Kita harus belajar dari yang lebih senior, dari yang lebih ahli. Nah, karena itu saya kira dengan belajar, ya, memahami seluruh bacaan, memahami apa yang dialami orang lain, maka tanpa sadar, ya, kita akan mampu mengembangkan diri dan akhirnya akan bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, orang lain, dan saya kira organisasi bahkan negara ya, tergantung nanti magnitudenya. Dan saya ingatkan juga teman-teman selalu jaga kerjasama antar teman, empati antar teman, karena hidup ini tentu kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian, sebaiknya kita sama-sama bersama-sama dengan rekan kita, maju bersama, kembangkan BPK yang kita cintai ini. Amin, amin. BPK Jaya. Luar biasa. Ini ada juga satu pembelajaran nih, quote-nya dari Pak Bluser nih ya, terkait dengan dari Jenderal Colin Powell nih Pak Bluser. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Kalau kita melihat capaian Pak Bluser itu, wah, Pak Bluser berhasil studi, berhasil ke Amerika, berhasil menyelesaikan S3, posisi ya eselon 1 di BPK. Itu nampaknya kan, wah, berhasil. Padahal prosesnya itu kan ibaratnya up and down ya Pak Bluser ya. Apa sih makna quote ini ya buat Pak Bluser? Ya, saya ini Jenderal Colin Powell ini adalah seorang jenderal bintang 4 ya. Dia ini kulit hitam ya, sehingga di Amerika ini dia minoritas. Jadi kalau bisa bintang 4 itu sebenarnya suatu keajaiban. Karena ini pantas untuk diteladani, sehingga teman-teman jangan pernah merasa, wah, saya kan biasa aja, saya kan bukan keturunan apa ya, bangsawan lah atau segala macam lah, atau merasa terkucil dengan diri sendiri atau keluarga. Nggak usah. Inilah kenapa saya sampaikan soal Colin Powell, seorang
kulit hitam yang berhasil menjadi jenderal bintang 4 dan panglima bahkan menlu di Amerika. Dia bilang a dream doesn't become reality through magic, ya, through magic. It takes sweat, determination and hard work. Jadi kalau Anda punya cita-cita, punya harapan, jangan harap itu turun langsung dari langit, nggak bisa. Ya, jadi dia membutuhkan gitu ya, keringat ya. Jadi wah harus berjuang, butuhkan keringat. Kemudian determination, karena keringatnya nggak cukup. Seringkali kita berhadapan dengan tembok, dengan tembok, dengan tembok. Jadi harus punya determinasi, keinginan yang sungguh-sungguh menembusnya, dan tentu hard work. Kalau bahasa sekarang ya hard work with smart work. Ya tentu dengan cara yang smart. Ya. Nah ini mungkin sama Albert Einstein sekalian ya Pak Dwi ya. Ini karena saya hobi dulu ya. Albert Einstein terkenal dengan teori relativitasnya itu E sama dengan MC kuadrat dulu katanya. Jadi ini manusia super ya. Nah, dia selalu bilang begini, never give up on what you really want to do. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kamu ingin lakukan. Bahasa beliau, the person with big dreams is more powerful than one with all the facts. Jadi manusia yang memiliki mimpi-mimpi, memiliki harapan-harapan, itu ternyata menurut Albert Einstein yang kita sayangi ini, itu lebih kuat Pak, daripada orang yang kelihatannya saat ini kaya. Jadi jangan, atau orang yang kelihatannya luar biasa, mewah, itu ternyata itu nggak lebih powerful daripada orang biasa yang punya mimpi dan harapan. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan para ahli-ahli ini ya, kayak dulu Bill Gates ya, siapa sih sebelumnya dulu ya, terus Steve Jobs siapa, terus yang di sinilah kan banyak sekali. Ya saya sorry to say ya, dulu saya baca Lim Su Leong itu hanya tukang beras yang bawa pakai sepeda. Ya itu nggak bisa seperti itu. Jadi karena beliau-beliau ini ya kita harus, siapapun, ras apapun, saya tidak terlalu persoalan. Tapi saya menghargai orang-orang yang mempunyai mimpi dan harapan yang besar. Karena itu saya mau belajar dengan itu Pak Dwi. Jadi itu yang saya mau pelajari. Jadi saya tahu saat saya melangkah dan ingin mencapai sesuatu, saya pasti akan menghadapi tembok. Saya pasti keringetan, ya kan? Dan saya harus kerja keras dan saya harus berpikir keras. Nah, tapi itulah hidup. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Jadi ini untuk teman-teman pembelajaran, ya teman-teman manusia pembelajar, mari ya pahami ini, jaga mimpi dan harapan teman-teman semua. Ya, kalau bahasa Bung Karno dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit katanya. Ya sebenarnya sama. Tapi ingat, kalian akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat keluar keringat, ya, yang terus menghantam determinasi kita, kesabaran kita, keteguhan hati kita. Tapi semua kalau kita beritikat baik, cara kita baik, maka saya yakin teman-teman pembelajar hasilnya akan baik semua. Demikian Pak Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sobat pembelajar, ini menjadi bekal ya, menjadi pegangan, dan Pak Brewster menyampaikan bukan sebatas pemikiran atau konsep, sudah mengalami, sudah melewati ya masa-masa learning journey ini. Sekali lagi terima kasih, apresiasi Pak Brewster, waktunya, sharingnya, dan ini akan menjadi satu inspirasi untuk sobat pembelajar. Sampai di sini perbincangan kita, sharing kita di podcast Insight BPK Korpu. Saya Dwi Setiawan, mohon maaf apabila ada yang
tidak pas dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan manfaat terbaik dari bincang-bincang kita dengan Pak Bluzar. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.